Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Em, Perkenalkan kami dari kelompok 1 untuk tugas evaluasi sistem pengelolaan sampah berbasis TPS 3R di Kelurahan Sinduadi, Panewan Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, selanjutnya dari kelompok 1 sendiri beranggotakan Natasha Akira, Yohana, Grace Ledika, Zahra, Widya, Nabila, Tadius, Rioma, Taufik, Kurrahman Hakim, dan Rifki Noval. Selanjutnya, untuk pembahasan pada presentasi kali ini ada 6 bagian, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil pembahasan, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Untuk pembahasan pertama, yaitu pendahuluan, akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk yang pertama yaitu ada bab 1, pendahuluan. Untuk latar belakang dari penelitian kami yaitu sampah dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan laju pertambahan penduduk. Peningkatan jumlah sampah yang tidak diikuti oleh perbaikan dan meningkatan sarana dan prasarana pengolahan sampah mengakibatkan permasalahan sampah menjadi lebih kompleks. Tahapan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pasal 16 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang lingkungan hidup menyebutkan masyarakat bertanggung jawab sebagai produsen timbulan sampah. Maka dari itu, masyarakat dituntut untuk bisa melakukan pengolahan sampah yang dihasilkan karena pengolahan dari sumber timbulan sangat berpengaruh besar dalam mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Next. Next. Untuk rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, apa permasalahan ataupun kendala yang ada pada TPS Sendu Mandiri berdasarkan data timbulan sampahnya. Yang kedua, bagaimana sistem pemilahan dan pengolahan sampah 3R yang ada pada TPS Sendu Mandiri. Yang ketiga, bagaimana rancangan desain DED efektif dan inovatif yang menyangkut Kecamatan Melati berdasarkan data yang didapatkan. Untuk tujuan yang pertama, mengetahui permasalahan ataupun kendala yang ada pada TPS Sendu Mandiri berdasarkan data timbulan sampah. Yang kedua, mengevaluasi sistem pemilahan dan pengolahan sampah 3R yang ada pada TPS Sendu Mandiri. Yang ketiga, merancang desain DED efektif dan inovatif yang menyangkut Kecamatan Melati berdasarkan data yang didapatkan. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada gambaran umum, yaitu menurut Damanhuri 2011 dalam Krismawati 2018 menjelaskan bahwa sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau alam yang berbentuk padat didefinisikan sebagai sampah. Sampah dibedakan menjadi sampah organik yang terdiri dari benda cepat membusuk dan dapat diuraikan secara alami. Sampah organik atau sampah kering yang sulit diuraikan, dan sampah khusus berupa sampah B3 serta sampah sisa konstruksi. Yang kedua ada aspek pengelolaan sampah. Pengelolaan persampahan adalah suatu aliran kegiatan yang dimulai dari sumber penghasil bahan yang sudah tidak dipergunakan lagi, dianggap tidak mempunyai nilai ekonomis, yang harus dikumpulkan untuk tempat penampungan atau stasiun pemindahan, atau langsung diangkut ke tempat pembuangan limbah atau pemrosesan akhir. Next. Baik, ini adalah gambaran dari diagram teknik operasional pengolahan sampah, yaitu terdapat timbulan sampah, kemudian masuk ke pemilahan, pewadahan, dan juga pengolahan di sumber, lalu terdapat pengumpulan, pengangkutan. Nah, di sini juga terdapat pemindahan serta pemilahan dan pengolahan, lalu masuk ke pengangkutan serta pembuangan akhir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, yang selanjutnya ada aspek pengelolaan sampah. Di sini ada 5 aspek. Yang pertama yaitu aspek teknis operasional. Aspek ini merupakan komponen yang paling dekat dengan objek pengelolaan sampah. Aspek ini terdiri dari perangkat keras, contohnya seperti sarana pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir. Untuk yang kedua yaitu aspek organisasi. Mempunyai peranan pokok yaitu menggerakkan, mengaktifkan, dan mengarahkan sistem manajemen persampahan kota. Struktur kepengelolaan dalam TPAS ini sudah terbentuk struktur kelembagaan di mana TPA Sindu Adi ini di Kapanewon Melati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ini dinaungi oleh kelurahan oleh badan milik desa. Untuk yang ketiga ada aspek peran serta masyarakat. Masyarakat ini berperan serta dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah. Peran serta masyarakat dapat berupa pemberian usul, pertimbangan, atau saran kepada pemerintah dalam kegiatan pengelolaan sampah. Untuk yang keempat yaitu aspek hukum dan peraturan. Aspek ini merupakan komponen yang menjaga pola atau dinamika sistem agar dapat mencapai sasaran serta efektif. Aspek peraturan di TPAS Kelurahan Sinduadi ini bersumber dari Permen PU 2013 dan sudah memenuhi aturan jika dilihat dari aspek yang ada. Untuk aspek yang terakhir yaitu aspek pembiayaan. Aspek pembiayaan ini merupakan sumber daya penggerak agar roda sistem pengelolaan persampahan. Sumber dana dapat diperoleh dari iuran untuk membiayai pengumpulan pengangkutan sampah dari sumber ke TPAS dan pengelolaan sampah besarnya nominal ditentukan oleh kesepakatan bersama masyarakat dan pengurus. Oke, next. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang ketiga yaitu sistem persampahan. Dalam merencanakan sistem pengelolaan sampah suatu wilayah diperlukan data timbulan, komposisi, karakteristik sampah yang dapat digunakan sebagai acuan penentuan metode yang efektif dalam pengelolaan dan pengolahan sampah yang dihasilkan seperti pengomposan. Pengelolaan sampah di Kota Jogja sendiri memang sudah cukup baik, namun pemerintah maupun tokoh masyarakat perlu melakukan sosialisasi maupun fasilitas program-program pengelolaan sampah. Diperlukan juga penegakan dan penegasan kembali terkait kebijakan sampah. Lalu yang keempat ada perancangan TPS. Dalam merencanakan TPS 3R diperlukan perhitungan luas lahan yang dibutuhkan yang disesuaikan dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan berdasarkan Bu Syari 2015 dalam Kasih tahun 2018, perhitungan tempat pengelolaan sampah diperlukan dengan tujuan mengurangi laju pembuangan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA. Lalu bab ketiga ada metodologi. Lokasi penelitian dilakukan di Padukuhan Keragilan, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dengan koordinat X 4288981 dan Y 9141855 dan luas wilayah Kelurahan Sinduadi mencapai 737 hektar dan Kelurahan Sinduadi sendiri terbagi dalam 18 padukuhan. Selanjutnya ada tabel data masyarakat, yaitu Kecamatan Melati sendiri memiliki jumlah laki-laki 50.127 orang, jumlah perempuan 50.580 orang, dengan jumlah keseluruhan 100.707 orang. Di mana kita mengambil Kapanewon Melati karena TPS Sinduadi sendiri itu merupakan salah satu langkah atau salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu mengurangi permasalahan sampah di Kapanewon Melati. Dengan komposisi sampah yang masuk pada TPST ini yaitu ada organik dan anorganik, di mana yang paling banyak adalah anorganik sebanyak 65%. Next. Nah, untuk hasil dan pembahasannya sendiri, evaluasi dari sistem persampahan yang ada yaitu proses yang ada pada TPST ini yaitu proses pengumpulan, pemilahan, dan pengelolaan kembali. Bahan-bahan yang sudah tidak terpakai menjadi produk baru
atau material yang dapat digunakan kembali. TPST Sidoarjo sendiri memiliki luas bangunan 18 kali 8 meter dengan jumlah pemasok sampah sekitar 200 rumah yang mempercayakan hasil buangan sampah rumah tangganya kepada TPST tersebut. Berdasarkan data dari website, penduduk Kelurahan Sinduadi ini berjumlah 11.899 kakak yang berasal dari 18 padukuhan. Hal ini menandakan bahwa TPST Sindu Mandiri masih belum dapat mencakup wilayah Sinduadi dalam pengelolaan sampah yang ada. Selain itu, TPST ini masih belum maksimal membantu pengelolaan sampah di Kecamatan Melati karena cakupannya belum terlalu luas. Kemudian yang selanjutnya yaitu berupa kelayakan lokasi TPST, di mana TPST terintegrasi Sinduadi ini memiliki lokasi yang dapat dilihat dari kondisi geologi, di mana tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif. Kondisi kemiringan zona daerah ini juga berada pada kemiringan kurang dari 20%, di mana jarak dari permukaan yaitu lebih dari 1 km. Juga tidak berada di kawasan lindung atau cagar alam sehingga tidak mengganggu ataupun mencemari lingkungan tersebut. Dilihat dari kelayakan lokasi TPST tersebut masih cukup layak digunakan sebagai pengelolaan sampah dengan terus meningkatkan atau melengkapi peralatan yang ada agar hasil yang didapat lebih optimal. Next. Oke, selanjutnya itu ada perhitungan. Di mana di sini perhitungan laju timbulan dan kebutuhan lahan untuk waktu operasi 15 tahun. Diketahui dari laju penimbunan sampah, kotanya itu sebesar 0,5 kg per hari kapitanya atau 3,33 liter per hari kapita. Untuk kepadatan sampah sendiri di landfill yaitu sebesar 600 kg per meter kubik atau sama dengan 0,6 ton per meter kubik. Untuk kepadatan sampah di sumber yaitu sebesar 150 kg per meter kubik atau setara dengan 0,15 ton per meter kubik. Untuk ketinggian sampah, lift sampahnya sendiri di dalam landfill itu sebesar 2,5 meter. Untuk jumlah liftnya ada 2 buah. Nah, untuk kebutuhan tanah uruk sendiri itu didapatkan dari 3% dari akumulasi sampah. Nah, untuk rencananya waktu operasi dari TPST ini sendiri selama 15 tahun. Jadi untuk volume sampah sendiri yaitu dari jumlah orang yang ada, jumlah penduduk ada, dikalikan dengan laju timbulan sampah. Itu mendapatkan hasil sebesar 335.354,31 liter per hari atau sama dengan 335,35 meter kubik per hari diangkut ke TPAS selama 15 tahun. Untuk yang kedua itu akumulasi sampahnya sebesar 1.836,41,25 meter kubik selama 15 tahun. Dan untuk akumulasi densitas sampahnya di TPA itu sebesar 459.010,31 meter kubik. Nah, untuk jumlah bahan uruk yang dibutuhkan yaitu 3% dari akumulasi sampahnya, yaitu didapatkan sebesar 472.780,62 meter kubik. Nah, untuk ketinggian tumpukannya yaitu dari jumlah liftnya dikalikan dengan tinggi lift didapatkan 5 meter, dan untuk kapasitas galiannya untuk 5 meter yaitu didapatkan hasil 69.877 meter kubik per hektar. Terus jadi yang nomor 7 itu ada kebutuhan lahan minimum dari lahan uruk dibagi kapasitas lahan galian. Didapatkan hasil 6,77 hektar. Next. Oke, selanjutnya rekomendasi desain TPS. Sebelumnya mohon maaf karena saya off cam karena saya sedang berada pada perjalanan di luar. Nah, di sini kita bisa lihat tentang rekomendasi desain TPS-nya dari tampak depan dan tampak samping. Nah, perencanaan TPS yang disarankan oleh kelompok 1 ini merupakan TPS dengan sistem kontrol landfill, di mana kontrol landfill ini adalah sistem pengolahan sampah untuk meratakan dan memadatkan sampah tersebut yang bertujuan untuk meminimalkan pencemaran lingkungan, mencegah membesarnya cairan berbahaya
mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mempromosikan manajemen sampah yang berkelanjutan. Next. Baik, masuk ke bab 4 yaitu kesimpulan. Bab 6 yang kesimpulan di mana TPST Sindu Mandiri yang berada di Kelurahan Sinduadi ini belum maksimal karena lingkup yang dikelola masih kecil, hanya dapat menampung sampah dari 200 kakak dengan komposisi sampah anorganiknya sebesar 65% dan organik sebesar 35%. TPST Sindu Mandiri ini memiliki kemiringan kurang dari 20%, sehingga masih cukup layak digunakan sebagai pengolahan sampah dengan terus meningkatkan atau melengkapi peralatan yang ada agar hasil yang didapat lebih optimal. Permasalahan yang dihadapi oleh TPST ini berasal dari lingkungan sekitar yang masih kurang menerima adanya TPST karena adanya bau tidak sedap dan timbulan asap dari proses pengolahan sampah menjadi solar. Selain itu juga dari kesimpulan itu didapatkan hasil perhitungan-perhitungan yang berujungnya mendapatkan nilai kebutuhan lahan minimumnya sebesar 6,77 hektar. Next. Dan untuk sarannya adalah melakukan optimalisasi pengolahan dan menambah pemasukan TPS 3R, juga memaksimalkan dan menciptakan alternatif lain untuk mengelola sampah yang tidak dapat dimanfaatkan lagi sehingga semuanya dapat memiliki nilai manfaatnya. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan. Next. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah memperhatikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.